Selamat hari Minggu. Salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan Premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Kebaktian Penabisan Pendeta Gabungan. Pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 pukul 18 akan dilakukan kebaktian penabisan Pendeta Gabungan atas diri Penatua Ayunistia Dwita Prawira Sarjana Teologi dengan basis pelayanan GKI Kayu Putih, Penatua Ageta Putri Awijaya Sarjana Teologi dengan basis pelayanan GKI Bandar Lampung, Penatua Deborah Krisentia Sarjana Teologi dengan basis pelayanan GKI Veteran Tasikmalaya. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengundang umat untuk turut mendoakan dan mengikuti kebaktian penabisan lewat live streaming di bit.ly/penabisan 4 OKT 21. Informasi detailnya dapat dibaca pada Warta Jemaat 3 Oktober 2021. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 26 September 2021 di Jakarta, almarhumah Patricia Jane Lee dalam usia 66 tahun, istri dari Wiryanto Kuswinar, ibu dari Ferdinand Kuswinar dan Selvia, Francicita Kuswinar, Felix Felino Kuswinar dan Adeline Chandra, Fortino Gorbi Kuswinar dari komunitas wilayah Murah Hati. Nenek dari Fiona Softia Kuswinar, Vinegan Satyo Kuswinar, Velia Shane Kuswinar, Franklin Angelo Kuswinar, Finley Archie Kuswinar. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 29 September 2021 di TPU San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Kami mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan anugerah penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dan selalu teguh dalam iman. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti pemahaman Alkitab online pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Informasi akan disampaikan melalui WAG komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada Warta Jemaat online di website gkikayuputih.or.id/warta-online. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja dapat membaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan dapat menghubungi sekretariat gereja selama jam kerja hari Senin sampai dengan Minggu pukul 9 sampai 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian di pagi hari ini. Mari umat, dengan bangkit berdiri kita menaikkan pujian dari NKB 8, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa,
Umat yang terkasih, mari kita memulai kebaktian ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, setiap tahun di minggu pertama bulan Oktober, gereja-gereja seluruh dunia melaksanakan perjamuan kudus serentak untuk mengingat dan menghayati akan karya penebusan Allah dalam Kristus Yesus demi menghapus dosa umat manusia. Bagi gereja-gereja di Indonesia, Hari Perjamuan Kudus sedunia juga dirayakan sekaligus untuk memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Saudara-saudara, dalam kebaktian hari Minggu ini kita akan membicarakan satu tema, kuasa untuk melindungi. Saudara-saudara sadar atau tidak, kita hidup dalam satu lingkaran kehidupan di mana Tuhan mengaruniakan kepada kita sebuah kuasa baik dalam keluarga, sebagai orang tua, di dalam pekerjaan, sebagai pimpinan, atau juga dalam pelayanan. Kadang-kadang saudara, kuasa itu bisa kita pakai dengan baik, namun kadang juga si jahat menggoda kita untuk membuat kita menjadikan kuasa itu untuk memenuhi kepentingan diri, dan pada saat yang sama kita sering menindas orang lain. Pada kebaktian hari ini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan kuasa yang kita miliki untuk mengerjakan pekerjaan Kristus di dalam kasih. Kita perlu membiarkan Tuhan menuntun kehidupan kita, sebagaimana dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 tertulis, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang menggema dan cadang yang gemerinci. Sempurna untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa, dan melalui setiap peran apapun yang Tuhan berikan bagi kita,
Namun sudahkah kita menggunakan kuasa itu dengan benar? Menggunakan kuasa itu untuk membangun kehidupan, atau tidakkah sebaliknya kita justru menggunakannya untuk berbuat tidak adil, untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri? Sehingga kehidupan kita justru rusak karena kekeliruan kita mempergunakan kuasa yang kita miliki itu. Untuk itu mari kita merendahkan hati, menghampiri Tuhan, mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya di dalam doa. Saya persilahkan saudara untuk bisa menaikkan doa secara pribadi. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang telah Tuhan berikan kepercayaan sedemikian besar, supaya melalui diri kami, melalui kehidupan kami mampu membangun dan merawat kehidupan. Namun tak jarang yang terjadi justru sebaliknya, kehidupan kami justru membawa dampak yang buruk dan merusak kehidupan itu sendiri. Kami memohon ampun ya Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Kami mengaku di hadapan-Mu dan menyerahkan doa pengakuan dosa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diberikan kepada kita yang sudah mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan pasti sanggup. Inilah pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Astrid Aulia. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak pernah terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal kamu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangan
percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia akan mengangkatmu. Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita bersatu hati, kita akan menaikkan doa. Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, kami merindukan sabda-Mu Kau nyatakan atas kami semua. Baharuilah kami ya Tuhan dengan roh-Mu, dan melalui kuasa firman-Mu kami boleh kembali hidup seturut dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah saudara-saudara kami yang bersama-sama datang kepadamu dalam ibadah kami ini. Kami menyerahkan ya Tuhan pemberitaan firman hanya dalam pimpinan-Mu, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan akan kita baca dari pembacaan Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang kedua hingga ayat 16. Markus pasal yang ke-10 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-16. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari.
Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa kira-kira yang akan saudara lakukan andai saudara punya uang 20 miliar? 20 miliar, belum pernah lihat wujudnya. Andaikan, saya pernah iseng-iseng ini nanya ya ke seorang kawan ya, karena dia tahu bahwa saya juga mengandai-andai, dia jawabnya rileks, tapi saya rasa itu bisa jadi mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Kalau aku punya 20 M, sepertiga akan ku deposito. Sepertiganya akan kujadikan modal usaha. Sepertiganya lagi ya pakai jalan-jalan ya. Buat seneng-seneng, liburan. Menikmati tempat-tempat wisata yang tak mungkin bisa dikunjungi kalau tidak punya 20 M. Saudara perhatikan, apa yang dilakukan ketika dia punya atau andaikan dia punya 20 M, bahwa dengan 20 M itu katanya, aku akan begini, kan gitu kan, sepertiga akanku, aku akan begini, aku akan begitu. Nah, saudara, kalau kita mengatakan aku akan, apa artinya? Berarti ada satu kemampuan di dalam diri kita bahwa kita bisa melakukan apa yang aku akan. Bahwa dengan 20 M itu aku bisa melakukan banyak hal yang aku ingin lakukan. Saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang kuasa. Sesuatu yang mampu kita lakukan. Atau sesuatu yang dengannya kita mampu melakukan banyak hal. Itulah kuasa. Dan dalam hal andai-andai 20 M tadi, bahwa kuasa itu terletak pada uang. Tetapi bahwa kuasa untuk melakukan sesuatu itu tidak hanya bertumpu pada uang, tetapi kuasa itu juga bisa berwujud. Mungkin jabatan, mungkin kepandaian. Orang yang punya jabatan, dia bisa melakukan banyak hal yang dia akan lakukan. Orang pinter, orang berpendidikan, orang berilmu, orang yang bertitel, dia juga bisa melakukan banyak hal yang dia akan lakukan. Yang tidak punya titel, yang tidak punya uang, yang tidak punya jabatan, mungkin dia punya kebisaan. Mungkin dia punya keterampilan, yang dengannya dia bisa melakukan apa yang dia akan lakukan. Tukang pijat pasti bukan orang yang berpendidikan tinggi, kecuali pijat modern mungkin ya. Tapi tukang pijat biasanya saudara, dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tukang potong rambut, dia bisa mengatakan kepada Pak Presiden sambil memegang kepalanya, Pak miring sedikit Pak, nunduk Pak, bisa tegak Pak. Itu gambaran yang paling sederhana tentang bagaimana kuasa itu bekerja. Apa yang kita miliki yang mampu membuat kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah atas kuasa yang dimiliki itu, bagaimana biasanya orang memakainya? Saudara, jujur bahwa ketika kita bicara tentang kuasa, kuasa itu seringkali muncul ya, dipandang dengan nada yang tidak
positif. Kuasa seringkali dihubungkan atau dikaitkan misalnya dengan tindakan kesewenang-wenangan. Kuasa seringkali juga bisa dihubungkan dengan kepentingan-kepentingan. Maka kadang kuasa itu muncul dalam satu kalimat, kamu jadi orang sok kuasa banget sih. Mentang-mentang punya kuasa, sewenang-wenang, nggak sadar bahwa ujung-ujungnya itu kan cuma 1 kali 2 kan. Itu pun kalau tidak ditumpuk, kan sekarang kan modelnya kan ditumpuk ya, 1 kali 2. Ujungnya juga ke sana, ingat. Nah, ini gambaran bagaimana seringkali kuasa itu dipandang dengan nada yang negatif. Karena apa? Karena memang seperti itulah biasanya orang memakai kuasa itu. Menjadi orang yang sok kuasa, menjadi orang yang mentang-mentang dia memiliki kekuasaan itu sehingga dia bisa melakukan apa saja. Dan apa yang dilakukan itu seringkali mengorbankan orang lain, seringkali menindas orang lain. Dan itu kita lihat saudara di dalam diri orang-orang Farisi. Bagaimana orang-orang Farisi tadi memakai kekuasaan mereka. Kekuasaan apa yang mereka miliki? Mereka ini orang yang dipandang berkuasa karena apa? Karena mereka memegang otoritas atas hukum-hukum agama, atas hukum-hukum masyarakat. Mereka membuat aturan, mereka memberlakukan aturan itu sebagai sesuatu yang harus. Tapi dasar mereka memberlakukan aturan itu, dorongannya adalah kepentingan. Lalu pada saat yang sama, mereka menindas orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kalau dalam bacaan kita tadi, pertama-tama kuasa mereka itu menindas para perempuan. Dan yang kedua, menindas anak-anak. Perempuan dan anak-anak itu gambaran orang-orang yang lemah. Dan kuasa seringkali menindas mereka, dan itu yang terlihat di dalam diri atau yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dalam bacaan kita tadi. Saudara, perempuan di zaman Yesus itu sangat kasihan. Mungkin kita ingat satu peristiwa di mana ada orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus karena mendapati perempuan itu berbuat zina. Yang saya tahu kalau orang berbuat zina lalu didapati, itu enggak mungkin dia itu zina sendirian. Zinanya itu pasti ada partnernya gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa yang dibawa kepada Yesus hanya perempuan saja? Tidak ada cerita, tidak ada kabar tentang di mana laki-lakinya, di mana pasangannya gitu. Itu satu hal yang bisa kita lihat bagaimana perempuan pada zaman Yesus itu sungguh-sungguh diperlakukan secara tidak adil. Dan ini kesewenang-wenangan, saudara. Siapa yang melakukan? Yang melakukan tadi orang yang memiliki kuasa, orang-orang Farisi. Nah, begitu juga dalam bacaan kita, ya, ketika kita bicara mengenai urusan perceraian. Ada 2 golongan besar atau mazhab besar bangsa Yahudi yang seringkali berdiskusi, berdebat, bahkan berselisih tentang pemahaman-pemahaman etika, pemahaman-pemahaman moral, pemahaman-pemahaman teologi. Mereka adalah mazhab yang disebut Syamai dan Hillel. Syamai dan Hillel dalam hal kasus perceraian, yang satu setuju menceraikan perempuan karena alasan zina, itu mazhab Syamai. Dan yang satunya setuju dengan perceraian dengan alasan karena istrinya melakukan hal yang tidak senonoh. Dan saudara tahu apa yang dimaksud dengan tidak senonoh itu? Tidak senonoh itu terjemahnya gini misalnya ya. Contohnya, ketika istri memecahkan piring. Ketika istri menyapu tapi tidak bersih. Ketika istri memasak tapi tidak enak, mungkin karena keasinan gitu ya. Ketika istri berbicara dengan nada yang agak tinggi, apalagi tinggi ya.
itu sudah dipandang sangat kurang ajar, termasuk ketika suami sudah tidak menyukai istrinya. Dengan kata lain, Hillel ini berpandangan bahwa seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Nah, dalam bacaan kita tadi, saudara, Yesus dilibatkan di dalam perdebatan ini dan mereka datang kepada Yesus dan mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya di Markus pasal 10 ayat yang kedua. Saudara, untuk apa mereka menanyakan itu? Dikatakan tadi, mereka datang, mereka mencari Yesus. Mereka bela-belain itu berarti memandang itu sebagai sesuatu yang penting. Ayat yang kedua tadi, maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Jadi mereka datang untuk mencobai Yesus, sekaligus datang untuk meneguhkan pembenaran atas pemahamannya entah Syamai ataupun Hillel. Jadi saudara-saudara, apa yang mereka perhatikan, saudara lihat ketika mereka mencari dan menyempatkan diri, mencari Yesus dan bertanya kepada Yesus. Yesus diajak untuk membicarakan orang lain, berdiskusi tentang orang lain, tetapi sebenarnya yang terjadi, yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi adalah mereka tidak peduli dengan siapa yang dibicarakan. Mereka berdiskusi dan membicarakan tentang seseorang, tapi sebenarnya mereka tidak mau tahu tentang nasib mereka. Membicarakan tentang perceraian, tetapi tidak melihat betul-betul bagaimana, bukan tidak melihat betul-betul, betul-betul tidak melihat apa yang menjadi nasib orang lain. Nah, saudara, mungkin kita juga bisa melakukan hal yang serupa. Berita viral yang terjadi dalam beberapa waktu ini kan, ada seorang bupati yang memviralkan slip gajinya dan mengeluhkan bahwa gajinya itu hanya 5.900.000 per bulan. Dia bilang, kalau tahu segitu, demi Allah saya tidak akan pernah jadi bupati. Karena saya pikir itu gajinya ya kalau enggak ya 200 juta atau 150 juta lah setidaknya. Kok ini hanya 5,9 juta. Sementara itu viral berita lain, saudara, seorang artis sekarang menjadi wakil rakyat, membeberkan tentang gaji yang diperoleh sebagai anggota dewan. 16 juta diterima per tanggal 1, 59 juta tunjangan yang diterima per tanggal 5 tiap bulan, 450 juta diterima 5 kali dalam setahun, 140 juta dana reses. Saudara-saudara, ini sedang menjadi pembicaraan dengan pro dan kontranya, tapi saya tidak ingin melihat pro dan kontranya, apakah pro atau kontra. Namun yang ingin saya lihat adalah, di balik semuanya itu, apakah mereka tidak lupa siapa yang seharusnya mereka pikirkan, ya, baik yang gajinya kecil maupun yang gajinya besar. Apakah mereka tetap sadar bahwa di balik apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka suarakan, itu ada nasib orang lain, ada nasib orang banyak yang harusnya mereka perjuangkan, yang harusnya mereka lindungi dengan kuasa yang mereka miliki. Sebab kuasa itu diberikan Tuhan bukan tanpa tujuan. Kuasa itu diberikan Tuhan dengan satu maksud, supaya kita menggunakan kuasa itu untuk apa? Memikirkan orang-orang yang lemah, memberikan rasa aman kepada orang-orang yang tidak beruntung, untuk melindungi mereka. Kuasa Allah diberikan supaya apa yang tampak buruk dalam kehidupan itu bisa diperbaiki ketika kuasa itu diperlakukan. Dan orang-orang Farisi lupa, saudara-saudara.
Mereka punya kuasa untuk melakukan atau untuk mewujudkan itu. Tetapi mereka tidak menggunakan kuasa itu. Mereka bicara tentang hukum, mereka bicara tentang mengatur kehidupan orang lain, mereka tidak memikirkan apa yang menjadi nasib orang-orang yang mereka atur. Itu yang terjadi. Nah, berbeda dengan orang Farisi. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga punya kuasa, saudara-saudara. Tapi lihatlah bagaimana Yesus mempergunakan kuasanya. Dia memakai kuasanya untuk melindungi, untuk memikirkan apa yang baik bagi orang lain. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, Yesus menggunakan kuasanya untuk itu. Jadi ada sebuah semangat yang berbeda. Semangat yang dari diri diperuntukkan keluar. Bukan sebaliknya semangat untuk memakai apa yang dari luar dimanfaatkan untuk kepentingan diri. Sama-sama memakai kuasa, tetapi berbeda peruntukannya. Itu sebab ketika para murid juga ingin memperlihatkan kuasanya atas anak-anak karena para murid melarang anak-anak datang kepada Yesus. Lalu Yesus dengan kuasanya memarahi para murid. Yesus katakan bahwa anak-anak yang seperti inilah, orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Di ayatnya yang ke-14. Sekali lagi saudara, ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara apa yang dilakukan oleh orang banyak dan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hal bagaimana kita menggunakan kuasa itu. Banyak orang menggunakan kuasanya dengan sewenang-wenang. Tapi Yesus menggunakan kuasanya untuk melayani. Banyak orang menggunakan kuasanya untuk menindas, tetapi Yesus memakai kuasanya untuk melindungi. Banyak orang memakai kuasanya untuk membunuh, tetapi Yesus memakai kuasanya untuk menghidupi. Ya karena memang seperti itulah seharusnya kuasa itu. Dan sejak semula ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pun memberikan kuasa. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mengapa? Memberi kuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang merayap, ciptaan-ciptaan yang lain, ya agar manusia dengan kuasanya itu bisa memelihara apa yang sudah diciptakan Tuhan baik. Bahkan sudah diciptakan oleh Tuhan amat sangat baik. Maka manusia diberi kuasa. Nah, saudara kasih Tuhan, sadarkah bahwa setiap orang termasuk kita adalah orang-orang yang kepada kita dikaruniai oleh Tuhan kuasa. Saya berdiri di sini juga menyadari bahwa saya diberikan sebuah kuasa, sebuah otoritas. Tidak setiap orang bisa berada di mimbar ini. Apa yang saya lakukan adalah kuasa yang dinyatakan Tuhan atas saya, sehingga melalui saya banyak orang yang dengan ikhlas mendengar apa yang saya sampaikan gitu. Banyak orang yang dengan rela menyempatkan waktu, menyediakan hati dan telinga untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Itu sebuah kuasa. Dan kuasa yang diberikan Tuhan ini menurut saya begitu besar. Hanya sekarang bagaimana saya bisa menggunakan kuasa itu. Bisakah kuasa itu saya pergunakan untuk kepentingan diri? Sangat bisa. Bisakah kuasa itu saya pakai untuk sesuatu yang membangun kehidupan? Sangat bisa. Dengan kuasa itu saya berharap bahwa semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, baik melalui mulut saya atau melalui teman-teman saya, yang juga diberikan oleh Tuhan kuasa, mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka bisa mengalami satu progres di dalam hidup.
Mereka bisa mengalami satu metamorfose dalam hidup mereka. Saudara yang bekerja, saudara juga punya kuasa lewat apa yang saudara kerjakan, entah saudara sebagai pimpinan, atau mungkin saudara sebagai karyawan sekalipun. Saudara punya kuasa bahwa melalui kehadiran saudara, saudara bisa menggerakkan orang lain karena saudara bisa memberikan pengaruh yang baik. Atau sebaliknya, saudara juga bisa memberikan atau menggerakkan orang lain karena saudara bisa memberikan pengaruh yang buruk bagi orang lain. Saudara bisa menggerakkan orang lain untuk hidup benar, tetapi saudara juga bisa menggunakan kuasa saudara untuk memberikan pengaruh sehingga orang lain melakukan hidup yang tidak benar. Para pelayan gereja, saudara punya kuasa untuk bisa dipakai bagaimana membuat kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di gereja ini menjadi sesuatu yang membawa kita untuk semakin teguh, untuk semakin beriman, untuk bisa makin memperlihatkan bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan. Para orang tua, para suami, para istri, anak-anak, semuanya, mereka punya kuasa. Mereka dikarunia oleh Tuhan kuasa. Melalui apa yang mereka pikirkan, melalui apa yang mereka katakan, melalui apa yang mereka lakukan atau yang mereka teladankan. Kuasa itu bisa digunakan untuk memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan keluarga kita. Atau sebaliknya, kuasa itu juga bisa dipakai untuk merusak kehidupan keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan bagi kita. Kita yang diberikan oleh Tuhan kuasa. Bagaimana sejauh ini kita memakai kuasa Tuhan itu? Apakah kita memakainya untuk sesuatu yang membangun atau justru yang merusak? Apakah kita memakai kuasa kita itu untuk melakukan sesuatu yang ramah atau kuasa kita adalah kuasa yang penuh dengan amarah? Kuasa yang bisa memberikan rasa aman atau sebaliknya kuasa yang bisa menciptakan rasa takut bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kuasa untuk menyembuhkan ataukah kuasa untuk melukai? Kuasa untuk melindungi ataukah kuasa yang membuat banyak orang menjadi korban? Saudara-saudara, semoga kita bisa menggunakan seluruh kuasa yang ada pada kita, uang kita, jabatan kita, kepandaian kita, keterampilan kita atau kebisaan kita. Memakai itu untuk menjadi kebaikan bagi semua. Kita bisa memakai apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, supaya melalui semuanya itu kita bisa memperindah kehidupan. Semoga kita bisa melakukan dan menggunakan apapun yang ada di dalam diri kita untuk membuat dunia di tempat kita diutus Tuhan berada di situ. Kita memberikan satu aura yang dampak yang baik dan bahwa kehidupan menjadi lebih baik melalui kuasa kita. Tuhan memberkati. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita kembali bersatu hati, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami hingga hari ini. Meskipun kehidupan kami tidak mudah dan penuh dengan pergumulan. Namun Tuhan memberikan kepada kami kesanggupan menjalaninya. Hingga kami tetap bisa ada seperti sekarang ini karena berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk menaikkan doa, mendoakan saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka melalui syafaat kami. Kami mengingat setiap umat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan permasalahan yang dihadapi. Untuk setiap umat-Mu yang saat ini masih harus berjuang untuk menghadapi dampak dari pandemi ini. Baik itu perjuangan untuk memulihkan diri dari sakit, perjuangan untuk memulihkan diri dari rasa takut, rasa cemas, perjuangan untuk memaknai peristiwa kehilangan, perjuangan untuk kembali menata kehidupan yang mungkin sempat ataupun sedang goyah karena situasi sulit yang terjadi ini. Kuatkanlah saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Mampukanlah mereka semua untuk selalu berpengharapan akan hadirnya kembali pemulihan atas penghidupan dan kehidupan mereka semua. Kami berdoa bagi gereja-Mu yang telah Tuhan berikan kepercayaan untuk menunaikan tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kiranya semuanya dapat kami lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, karena menyadari itu sebagai rasa syukur kami atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengatasi rasa lelah, rasa bosan, rasa hambar, rasa kecewa yang mungkin turut mewarnai hidup persekutuan kami, pelayanan, dan hidup kesaksian kami. Dan terus bangkitkan semangat kami ya Tuhan untuk dapat menjadi perpanjangan kasih-Mu melalui jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa bagi kerinduan kami membangun House of Friendship yang telah kami mulai namun yang dalam perjalanannya terkendala oleh karena situasi saat ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat menata semangat kami, mempertajam kembali orientasi kami agar kerinduan kami ini tetap dapat relevan dengan situasi jemaat dan dunia yang kami layani. Tetap berikanlah kepada umat-Mu untuk terus mendukungnya meski di tengah segala keterbatasan yang ada. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang saat ini sedang berusaha untuk diraih, agar memenuhi target yang diharapkan, agar dengan vaksinasi ini tercapai kondisi herd immunity, di mana kami bisa saling melindungi dari ancaman COVID yang berseri-seri ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah. Berikanlah kepada mereka hikmat, agar mereka dapat mempergunakan kuasa yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kepada mereka semua hati yang tulus untuk membawa masyarakat dan bangsa kami ini dapat merasakan dan mengalami sejahtera. Agar masyarakat dan bangsa kami ini mampu hidup benar di tengah-tengah segala kesulitan, mampu hidup rukun di tengah segala perbedaan, mampu saling menguatkan dan memberikan inspirasi yang dapat mendatangkan kebaikan. Tuhan, masih banyak isi hati kami yang ingin kami curahkan kepadamu. Namun karena keterbatasan kami untuk dapat mengungkapkannya, Tuhan mengetahui apa yang terdalam dan yang tersembunyi di dalam hati kami.
Dan inilah seruan doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, saat ini kita juga diajak untuk memberikan persembahan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Ayat yang menjadi dasar persembahan syukur terambil dari Mazmur pasal 126 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Umat diundang untuk berdiri, kita akan membawa persembahan dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami dikasihi begitu rupa oleh-Mu. Kami bersyukur Engkau menjaga, menyertai, dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami pun yakin Engkau akan ada bersama-sama kami di hari-hari di masa depan. Dan saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh menjadi alat berkat Tuhan bagi banyak orang. Beri hikmat bagi majelis jemaat yang mengelolanya, dan berkati tiap-tiap kami juga Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk. Ku menyenangkannya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau dapat menghidupi hari ini dengan rasa syukur atas anugerah Allah yang diberikan kepadamu. Dan kiranya juga engkau dapat melihat hari esok dengan penuh pengharapan, yang diliputi keheranan akan kasih Allah. Sebab Allah adalah sahabat yang selalu menemani setiap langkahmu. Kiranya dalam kehidupanmu badai tak menumbangkanmu dan kekelaman tak menggoyahkanmu. Sebab Allah adalah perisai dan batu karangmu. Kiranya ada karya bagi tanganmu dan rezeki yang cukup bagi hari-harimu. Sebab Allah adalah sumber berkat dan sukacitamu. Dan kiranya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman pengharapanmu dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.